Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku.
Tuhan menghiburkan aku di saat hatiku susah. Aku tahu Roh Kudus-Mu menghiburku. Aku percaya Engkau dahsyat, aku percaya Engkau ajaib, aku percaya Engkau besar, perbuatan-Mu hebat. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Shalom semuanya. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Hari ini saya akan berbagi lanjutan dari sharing yang saya sudah bagikan sebelumnya perihal kuasa pujian dan penyembahan ya. Nah, ini juga yang sudah beberapa kali saya bagikan pada video-video sebelumnya, bahkan di tahun-tahun yang lalu ya. Betapa pujian dan penyembahan yang sungguh-sungguh itu sangat berkuasa dan membawa keuntungan dan manfaat bagi kerohanian kita gitu ya. Hari ini saya lanjutkan pelajaran dari kitab yang sama dengan yang tempoh hari dari kitab Tawarikh dengan kisah yang berbeda,
yaitu kisah dari Yosafat gitu ya. Kita rasanya lebih banyak kita yang lebih familiar dengan kisah tembok Yeriko, di mana tembok itu runtuh karena kuasa pujian, penyembahan, sorak-sorai dari bangsa Israel gitu ya. Tetapi sebetulnya bukan cuma itu, bahkan beberapa kisah yang menurut saya seharusnya menjadi peneguhan bagi kita bahwa pujian penyembahan itu adalah pedang ya, sebagai alat perang untuk menggerakkan hati Tuhan, berperang bagi setiap persoalan hidup kita, pergumulan kita, bahkan ketertekanan kita gitu ya. Sebab tidak sedikit kemenangan yang dicatat di dalam firman Tuhan yang terjadi hanya karena umatnya menaikkan sorak-sorai, pujian, penyembahan yang dilakukan dengan segenap hati gitu ya. Dan itu seharusnya menjadi pelajaran bagi kita. Saya bersyukur kalau sampai hari ini saya masih menikmati makanan rohani dari setiap firman Tuhan yang saya baca. Saya bersyukur karena Tuhan Al-Kudus membukakan pelajaran-pelajaran di dalam pembacaan Alkitab yang saya lakukan, dan bersyukur kalau manusia rohani saya masih bisa menerima, belum resisten ya, belum tidak menolak dengan makanan itu. Itu artinya bahwa manusia rohani saya itu masih sehat, masih bisa mencerna apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan, masih berbicara lewat pengertian, lewat pewahyuan, lewat rema. Sebab hampir semua orang Kristen tidak mengalami ini, sehingga mereka tidak tertarik membaca firman Tuhan. Tidak ada yang didapatkan. Mata rohaninya tidak dibukakan. Bahkan mungkin beberapa di antara kita sudah tidak lagi memiliki gairah dalam membaca firman Tuhan, sebab tidak terdapat suara dari firman Tuhan itu untuk selalu memberikan kita pengertian, didikan, nasihat, pengajaran gitu ya. Dan salah satu faktornya menurut saya adalah tidak adanya hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Sebab Tuhan itu setia. Dia berkata kalau kita haus dan lapar, kita akan dipuaskan gitu ya. Dan bagi saya adalah sebuah sukacita tersendiri kalau kemudian bisa memberikan berkat-berkat rohani kepada setiap orang yang saya layani gitu ya. Terserah kemudian mereka merespons dengan baik, tetapi saya percaya benih firman Tuhan itu akan bertumbuh di dalam hati yang subur gitu ya. Setiap kali saya membuatkan rekaman itu, motivasinya itu bukan pelayanan gitu ya. Jadi artinya karena saya melayani ya saya berbagi firman, enggak, tapi sebuah sukacita, dorongan, atau beban hati untuk supaya setiap orang yang mendengarkan sharing saya juga mengalami berkat yang sama, dan kiranya juga mereka mengalami hal yang sama gitu. Sama seperti kemarin juga ya saya renungkan, ini saya masih banyak kekurangan, cuma
hanya bersaksi bagaimana hidup saya diubahkan dalam banyak hal ya. Salah satunya ketika berbuat sesuatu di momen Natal ini ya, saya bagi sedikit saja berkat kepada beberapa tetangga gitu ya. Saya berpikir bahwa menyadari bahwa motivasinya itu adalah bukan supaya mereka katakan saya baik, enggak. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa ada Tuhan di dalam hidupku bagi mereka yang seiman dan non Kristen, supaya mereka melihat perbedaan ya, orang yang menyembah Allah yang hidup gitu ya, dan selalu membawa kemuliaan bagi Tuhan, bukan untuk supaya mereka bilang saya baik gitu ya, tetapi semuanya saya sadar sekali supaya semuanya membawa pujian, pengagungan, dan menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga ketika saya berbagi, itu motivasinya. Jadi seperti tempoh hari ya, pernah ada beberapa kali vakum sharing karena kecapean gitu ya. Saya nggak rasa bersalah yang bagaimana gitu ya, karena saya tahu bahwa ini bukan sebuah pelayanan sebetulnya, tapi sebuah kehidupan yang seperti sungai yang mengalir ya. Saya pengen nggak bisa tahan gitu ya. Saya pengen memberikan semua yang saya alami kepada orang yang mendengarkan sharing saya gitu ya. Mengucap syukur kalau tetap masih bisa menikmati hadirat Tuhan, apalagi hari-hari ini ya, selain momen Natal juga karena anak-anak juga udah selesai ujian, kemudian namanya juga anak-anak, orang dewasa bahkan bisa terpengaruh gitu ya, udah selesai ujian, udah nggak ada lagi dipelajari, apalagi momen Natal. Kebanyakan orang Batak juga sangat merayakan tahun baru gitu ya, jadi kita lagi off pelayanan di sini gitu ya. Nah, saya malah menjadikan ini momen dimana saya mau bangun sesuatu yang baru ya, dan mau intensifkan saya punya persekutuan dengan Tuhan gitu ya, membaca firman-Nya, melakukan pujian penyembahan, dan setiap hari saya mau lebih maksimalkan lebih daripada yang ada, bagaimana keterikatan terhadap perenungan firman, harus maintain hadirat Tuhan selama terjaga gitu ya. Dan itu adalah sukacita bagi saya. Saya tahu saya hidup, saya ada adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Pelayanan itu nomor 2. Yang pertama adalah bagaimana saya memuji, menyembah Dia, merasakan hadirat-Nya, berkata-kata dengan di dalam hari-hari saya. Itu yang saya pahami, bagaimana bergaul dengan Tuhan gitu. Kalau kita sudah mengalami titik ini ya, kita sudah sampai pada perjalanan ini, pada titik ini, maka kita akan tetap hidup kerohaniannya ya. Kita tidak akan pernah menjadi kering kerohaniannya, apalagi mati ya. Saya mau fokuskan terhadap pujian penyembahan. Ini memang gaya hidup saya, dan saya perhatikan beberapa hamba Tuhan yang memang hidup di dalam pujian penyembahan ya. Mereka juga mengalami kemenangan yang luar biasa, termasuk ya saya katakan sebagai mega church ya, mega church di Indonesia saat ini, yang saya selalu perhatikan ya, selain berbagi firman, apa yang disaksikan oleh orang-orang ini. Dan saya sepakat dengan firman Tuhan tentang Paulus gitu ya. Makanya kalau kita sudah memaknai tentang
Paulus yang berkata saya berkata-kata berbahasa roh melebihi kamu semua, berpuasa lebih lagi, itu sebetulnya bukan menyombongkan diri, tetapi dia sedang berbagi tentang kesaksian hidupnya, membuka tentang fakta dirinya, terutama hubungan pribadinya dengan Tuhan. Ya. Oknum-oknum hamba Tuhan juga yang saya tahu punya intimasi dengan Tuhan, dia akan berbicara tentang bagaimana membangun kerohaniannya, pujian penyembahannya, doanya gitu ya. Itu yang terutama, bukan pelayanan. Sebab pelayanan itu adalah sebagai efek daripada persekutuan dengan Tuhan. Jadi kita mengerti apa yang mesti kita lakukan gitu ya. Kalau kita punya kehidupan seperti ini, seperti yang tadi saya katakan, nggak mungkin kita menjadi lemah, apalagi sampai mati rohani gitu ya. Jadi kita akan terus bergairah dan menyenangkan hati Tuhan, bersemangat dalam mengikut Tuhan gitu. Nah, ya sebelum saya lanjutkan, ada juga kisah tentang Paulus dan Silas ya, yang memuji Tuhan di penjara. Akhirnya mereka, rantai yang mengikat mereka terlepas gitu ya. Itu dahsyat sekali dari kuasa pujian penyembahan. Nah, saya bersaksi bahwa saya ada saat ini, salah satu yang saya tidak tinggalkan adalah kehidupan yang memuji menyembah Tuhan. Saya juga memperhatikan di dalam diri anak-anak ini ya, mereka yang suka menyembah Tuhan itu cenderung lebih subur ya, pertumbuhannya di dalam kerohanian, lebih stabil ya. Dan saya tetapkan kepada mereka, selain membaca firman Tuhan, untuk menyanyikan minimal satu lagu sebelum tidur. Kalau ketika bangun kan mereka masih anak-anak ya, bangun aja mungkin bangun pagi aja harus dibangunin ya, mereka belum ready dengan itu. Kecuali ada salah satu anak SMP itu dia memang udah ber-PPW ketika bangun tidur gitu ya, dan itu beda. Nah, demikian juga dengan kita ya. Sebelum saya masuk ke firman ya, itu beda. Orang-orang di antara kita yang memang tidak meninggalkan persekutuannya dengan Tuhan, termasuk dia punya komitmen diri untuk selalu memuji, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, bermaksud bagi dia, itu akan seperti menyuburkan, menyegarkan kerohaniannya. Firman Tuhan itu menjadi sumber nutrisi utama. Tetapi firman ini kemudian akan menurut bahasa saya ini, bahwa ini firman itu kemudian akan bertumbuh dengan baik, tanah hati juga akan semakin disuburkan. Itu perlu siraman hadirat Tuhan yang kita rasakan ketika kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Itu bagi saya ya memang firman Tuhan berkata bahwa itu seperti kekuatan ya, itu seperti pedang ya. Dan saya berharap lewat sharing ini kita mau bangkit untuk menjadi pemuji dan penyembah Tuhan dengan segenap hati. Nanti lihat, terasakan ada hal-hal yang diperbaiki, ada hal-hal yang dilonggarkan ya dalam ini bahasa saya, dilonggarkan dalam kerohanian kita gitu ya. Akhirnya kita menjadi lebih mampu menjalani kehidupan yang sekarang. Ya, saya masuk ke ayat firman Tuhan di 2 Tawarikh 20 ya. Saya baca dari ayat 1. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa.
Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yerusalem untuk mencari Tuhan, ya. Lalu di ayat selanjutnya, ketika mereka berkeputusan, berketetapan hati untuk mencari Tuhan, bahkan mereka berpuasa, kemudian ada seorang yang dihinggapi oleh roh Tuhan. Saya langsung ke 14. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Ayat 15. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar itu, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Lalu ayat 17, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Ya, underline kata menyembah. Ayat 19. Kemudian orang Lewi dari Bani Kenat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, ya, menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai kaum Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Saya berunding dengan rakyat. Ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk Seir, hendak menumpas dan membunuh mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Nah, ini terkenal dengan kisah ini terkenal dengan lembah pujian, ya, di ayat 26. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Nah, tadi saya katakan tentang kisah tembok Yeriko yang runtuh karena sorak-sorai puji-pujian dan kuasa sorak-sorai pujian dan penyembahan. Kemudian juga Paulus dan Silas yang dipenjara terlepas rantainya oleh kuasa pujian dan penyembahan. Demikian juga hal-hal yang supranatural, hal-hal di luar nalar manusia itu akan terjadi ketika Tuhan berperang, yang dipicu oleh adanya pujian, penyembahan, sorak-sorai, pengagungan, penyembahan yang dilakukan dengan sedap hati kepada Tuhan. Ini salah satu yang membuat saya kuat sampai hari ini. Saya nggak malu, saya nggak jaim bersorak-sorai kepada Tuhan, menyerukan nama Tuhan gitu, ya. Nanti kalau baca lengkapnya tentang ayat tadi, bagaimana Tuhan, Yosafat mengakui Tuhan gitu, ya, kesetiaannya, kebaikannya, kemahabesarannya, kekuasaannya. Dan saya perkatakan itu dengan iman. Itu yang membuat saya tetap kuat. Selain firman Tuhan, saya bahkan
nggak bisa bayangkan kalau misalnya saya hanya baca firman Tuhan tapi tidak digemburkan oleh kuasa pujian penyembahan hadiratnya. Tempoh hari saya juga sudah pernah bagikan ketika saya misi di Palembang gitu ya, saya berdoa, saya meminta sungguh-sungguh, Tuhan, saya pengen tempat yang dimana saya bisa bebas memuji Tuhan gitu ya. Dan Tuhan tunjukkan sebuah tempat yang sekalipun gak mewah tapi nyaman, dan yang punya tempat ini adalah bekerja dengan orang Kristen dan dia tidak anti, saya bebas memuji Tuhan di situ, di tempat itu ya. Dan itu bagi saya adalah kebutuhan pokok rohani. Selain firman Tuhan sebagai nutrisi utama, sebagai sumber nutrisi utama, saya butuh nasi sebagai sumber utama ya, makanan pokok, tapi saya juga butuh air minum. Saya butuh sesuatu yang mengairi, menyegarkan tubuh saya, tubuh jasmani saya. Demikian saya anggap pujian dan penyembahan. Saya tidak malu-malu. Bagaimana Raja Daud juga dia menari-nari di hadapan Tuhan gitu ya. Itu membuat selain berdampak baik bagi dirinya, tapi itu menyenangkan hati Tuhan. Itu persembahan. Itu persembahan yang wangi dan menyenangkan hati Tuhan. Mungkin ini pendapat personal ya, nggak berlaku bagi kebanyakan orang, atau mungkin ya ini pendapat pribadi saya. Orang Kristen yang sangat miskin dengan pujian penyembahan, lalu dia enggan untuk bersorak-sorai kepada Tuhan, berseru, Engkau Allah yang ajaib Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, memuji-muji Tuhan sambil membayangkan kehebatan Tuhan menciptakan alam semesta ini. Bagi saya dia itu bukan orang yang memiliki kerendahan hati dan tidak punya kesungguhan untuk mengikut Tuhan, apalagi mencintai Tuhan. Sorry to say, karena itu kehidupan saya, dan saya lihat tokoh-tokoh baik di zaman sekarang maupun tokoh Alkitab, mereka itu adalah orang-orang yang tidak jaga, yang jaim ya, tidak jaga image. Bahkan mereka raja gitu ya, mereka ya seperti Yosafat kan, bukan cuma Raja Daud gitu ya, mereka memuji Tuhan. Ketika memuji Tuhan itu, kita kayak di gereja-gereja yang hidup di pujian penyembahan, kita bisa melihat mereka tuh nggak jaga image. Ketika memuji Tuhan ya mereka melompat, mengangkat tangan, bertepuk tangan, bersorak-sorai, serukan haleluya. Itu tidak membatasi, mereka tidak membatasi diri mereka, menjaga image mereka. Itu bagi saya sebagai saya pribadi ya, sebagai menunjukkan seseorang itu punya hati yang hamba, kerendahan hati di hadapan Tuhan, karena memang harus mempersembahkan semuanya, termasuk harga diri jaim kita. Tapi orang yang sepi, yang miskin dengan pujian penyembahan, itu akan jauh daripada kemenangan. Dia seperti orang yang terhimpit, gak bisa breakthrough. Dan bagi saya juga ketika bersorak kepada Tuhan itu seperti berontak terhadap kelemahan, terhadap kesesakan, dan bahkan itu adalah pedang untuk meraih kemenangan. Saya bagikan ini, tadi saya katakan, bukan karena pelayanan, tapi sebuah kerinduan supaya setiap orang yang mendengarkannya menghidupinya. Kalau ada di antara kita yang enggan untuk melakukan firman Tuhan, maka saya menganggapnya orang ini sebetulnya orang yang keras hati, orang yang tidak memiliki kerendahan hati. Ya, saya bagian ini supaya bukan dilakukan, tapi karena sebagai bentuk beban hati saya, supaya mereka mengalami namanya kemenangan oleh kuasa sorak-sorai, pujian dan penyembahan. Paulus rasul yang luar biasa. Saya sangat percaya kunci kemenangan dia, salah satunya selain puasanya itu, bahasa rohnya adalah kehidupan yang memuji dan menyembah Tuhan.
setiap orang yang saya layani, baik di kota ini maupun di media sosial seperti yang saya katakan tadi, yang mereka hidup dalam pujian penyembahan setiap hari, itu berpotensi besar untuk terus maju dan mengalami kemenangan dan mendapatkan kekuatan setiap hari untuk melewati setiap kesesakan setiap hari. Hiduplah dalam pujian penyembahan. Jangan jaim untuk bersorak kepada Tuhan. Itu adalah kehidupan kekristenan yang normal. Bagaimana kita lihat Allah yang berperang buat mereka. Kok bisa ya? Akhirnya mereka, padahal mereka jumlah yang besar loh, mereka tidak lakukan apa-apa. Akhirnya Tuhan yang berperang buat mereka. Akhirnya mereka saling bunuh-membunuh. Itu kan fakta di luar kemampuan manusia. Itu adalah faktor X, faktor Allah. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ya. Ada pergumulan, ada kesesakan, ada tekanan. Atmosfer seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu tidak akan semakin baik. Tapi bagaimana kita bisa melewati setiap hari dengan kemenangan adalah dengan menerima, mengalami kuasa pujian dan penyembahan dan sorak-sorai ketika kita bersedia melakukannya. Dan saya juga percaya ini adalah maksud daripada firman Tuhan di Maleakhi bahwa Tuhan akan buat perbedaan bagi mereka yang beribadah kepada Tuhan. Salah satu bagian daripada ibadah kan sebuah kehidupan yang mempersembahkan dupa lewat pujian dan penyembahan. Saya tetapkan hati saya untuk lakukan itu. Kadang-kadang kalau di siang hari saya membuat variasi pujian penyembahan, ya saya ikutin ibadah yang di YouTube seperti yang sudah sering saya katakan gitu ya. Saya bersorak, memuji dengan senang hati, dan saya rasakan Tuhan. Bahkan di salah satu kejadian di mana ya lanjutan daripada kisah Yosafat ya, dia kan besanan dengan Ahab, lalu dia sih melakukan kesalahan, dia pergi berperang dengan orang fasik. Tetapi ada kisah di situ dikatakan bahwa di medan pertempuran gitu ya, musuh memanah dengan sembarangan saja bisa mengenai Ahab. Tetapi Yosafat yang udah disasar oleh musuh, malah tahu nggak apa kata firman? Tuhan membujuk orang-orang itu untuk undur daripada sang raja yang hidup dalam pujian penyembahan. Tentunya bukan cuma itu, karena Yosafat adalah hidup yang Yosafat adalah seorang yang hidup di dalam ketaatan ya, hidup dalam di 2 Tawarikh 20 ayat 32 dikatakan ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya, ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Memang sih bukan cuma pujian penyembahan ya yang kuncinya, tapi memang dia hidup di dalam kebenaran. Hanya pada saat ini kan saya sedang menyoroti pujian penyembahan. Tetapi bagi saya, pemahaman saya, orang yang suka memuji menyembah Tuhan, yang masih mencintai Tuhan, mengagungkan nama Dia, karena dari pemahaman saya dan kesaksian saya adalah orang itu adalah orang yang masih berhasrat untuk selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Orang itu bagi saya adalah orang yang masih berjuang untuk hidup benar, yang selalu katakan pada Tuhan, Tuhan, aku masih mencintai Engkau Tuhan, ampuni kekurangan saya Tuhan, aku masih mau hidup benar. Tuhan selalu berikan kesempatan kepada orang ini. Makanya Yohanes katakan bahwa kalau kamu berbuat dosa, datang menghampiri Bapa. Bukan berarti mempermainkan ya, tapi beda. Karena dalam perjalanannya ya, termasuk Daud bukan orang yang sempurna, dia melakukan dosa yang keji, Abraham juga berbohong, Musa juga melakukan kesalahan. Tetapi at the end, ketika kita Tuhan tuh lihat sebagai petunjuk itu hati.
Kalau memang kita tahu masing-masing kita punya kelemahan, di area mana kita masih belum sempurna, tetapi kita selalu datang dengan kerendahan hati, dengan hati yang hancur, dan selalu mengambil hati Tuhan dengan selalu memuji, menyembah Dia. Kita jujur, Tuhan, saya masih mau hidup benar, saya masih mengasihi Engkau. Tuhan itu sayang dan membuat perbedaan kepada orang yang memuji Tuhan. Kenali hatimu. Kalau sampai udah dengarkan sharing kesaksian, sharing pengajaran seperti ini, atau bahkan dapatkan sesuatu dari firman Tuhan dengan kesaksian orang hidup dan pujian penyembah, tapi hatinya itu tetap kekeh nggak mau menyembah Tuhan gitu ya, memuji Tuhan, tetap enggan atau nggak mau, nggak bersedia untuk memiliki kehidupan yang memuji menyembah Tuhan. Menurut saya hati orang ini keras dan sombong dan akan cenderung terpuruk, sebab dia tidak mendatangkan Tuhan untuk memerangi kesesakan masalah hidupnya. Bahkan masalah mungkin akan tetap ada, belum melewati masalah, tetapi ada kemenangan lewat kekuatan dari pujian penyembahan. Ini nilai-nilai, ini adalah standar-standar yang saya tetapkan, baik di dalam diri saya, terutama dalam diri saya ya, karena saya hidupi dulu, baru di dalam pengajaran terhadap orang yang saya layani. Ini bagi saya adalah kalau kita mau lihat tanda-tanda orang yang kerohaniannya hidup, yang masih berlomba dalam pertandingan iman yang benar, adalah hidup dalam pujian penyembahan, tidak padam dalam api memuji menyembah Tuhan. Saya selalu menjaga persekutuan saya dengan Tuhan di pagi hari, di malam hari, di siang hari. Tadi saya katakan kalau mungkin saya mau cari variasi dalam menyembah Tuhan, saya dengan senang hati ikutin pujian penyembahan di YouTube. Firman ini firman yang luar biasa, dan Tuhan tidak pernah berubah setia. Dia akan tetap bertata di atas pujiannya, orang benar, orang umatnya gitu ya. Hanya firman ini akan menjadi sia-sia bagi kita kalau kita tidak pernah melangkah. Saya sangat suka kata yang menguatkan hati ya. Asa, Yosafat, termasuk Daud. Dari Daud saya langsung ingat kata menguatkan hati. Itu kan sebuah ketetapan, sebuah keputusan, sebuah sikap hati. Nah, itu kan sebuah sebuah ketetapan hati, keputusan untuk berkata pada diri kita, karena kita harus menjadi motivator utama, menjadi decision maker untuk diri kita, bahwa saya harus bangkit, saya harus memuji Tuhan. Kalau gagal membuat keputusan ini, ya gagallah melangkah kepada kemenangan yang lain. Makanya membuat Elpar yang sederhana itu, yang hanya diibaratkan seperti kerjaan anak SMP saja, itu nggak sanggup memiliki kesetiaan dan konsistensi, karena kekuatannya itu tidak seberapa. Nah, kita yang mau terus bertanding dalam pertandingan iman, tetap kuat, dan kita melihat Tuhan melakukan hal-hal yang supranatural dalam kehidupan kita. Bahkan kita yang sudah melakukannya, lakukan lebih lagi. Sorak-sorai setiap hari, selain maksudnya berdoa, memuji, menyembah Tuhan, tambahkan sorak-sorai. Aku harus bersorak setiap hari. Haleluya! Bertepuk tangan, melompat buat Tuhan, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan saya juga memberikan apresiasi kepada kita yang masih setia melakukan parnya gitu ya. Lakukan dengan kenikmatan ya, jangan cuma rutinitas, supaya kemudian membawa kemanfaatan yang maksimal ya. Dan saya lagi katakan kepada kita yang tidak lagi membuat Elparnya bangkit, saya katakan bangkit. Itu seperti perangkat yang selalu mengingatkan kita untuk tetap konsisten untuk melakukan par. Itu seperti memata-matai kita untuk kita memiliki tanggung jawab untuk melakukannya, karena itu sebuah standar. Kalau tidak ada aturan itu kita akan cenderung kompromi. Saya berkali-kali review tentang hal ini, tapi kalau
lihat ya, perhatikan apa yang dikatakan oleh gereja tersebut. Orang yang melayani di situ gak sembarangan. Mereka harus memiliki komitmen, mengikuti pengajaran-pengajaran. Ada pengajaran-pengajaran yang harus diikuti sebagai perlengkapan untuk melayani di situ, dan itu harus sebagai sebuah kedisiplinan, menunjukkan kesungguhan hati. Jadi itu bukan kayak persyaratan yang seperti kita lihat di dunia sekuler ya. Demikian juga dulu di gereja, salah satu gereja besar juga di Jawa gitu ya. Para pelayan Tuhan tuh harus absen untuk ketika harus masuk menara doa. Jadi itu bukan seperti sesuatu yang memberatkan. Itu sebuah kenikmatan kalau kita udah hidupi. Apa sih susahnya untuk mendisiplinkan, membuat seperti itu gitu ya. Ya, bangkit lakukan itu. Itu akan mengingatkan kita untuk selalu memiliki kesetiaan dan konsistensi dalam membangun persekutuan dengan Tuhan. Nah, kiranya apa yang saya bagikan pada kesempatan ini itu tadi kan saya katakan kalau nggak dilakukan juga ini nggak jadi apa-apa sekalipun ini firman Tuhan. Tapi kalau kita masih memiliki kerendahan hati, biar ini menjadi berkat rohani untuk kita melihat kesaksian kuasa dari pujian penyembahan. Itu akan menggetarkan hati Tuhan. Kalau tuh firman Tuhan katakan dia bertahta atas pujian umatnya, sampai selamanya itu akan terjadi. Kalau kita akan melihat perkara yang supranatural ketika kita bersorak-sorak kepada Tuhan, selamanya itu akan terjadi. Buang keengganan, kekerasan hati kita untuk merendahkan hati kita. Mau menanggalkan, mungkin kita punya keengganan atau ego apapun, entah karena faktor kepemilikan atau mungkin usia atau apapun, udah tinggalkan itu. Kita seperti anak di hadapan Tuhan yang mau bersorak-sorai, menyenangkan hati Tuhan. Gitu ya. Ini saja berkat rohani yang saya mau bagikan buat kita. Ya, diberkatilah kita yang mau menjadi penurut, pengikut daripada teladan orang-orang yang luar biasa di dalam firman Tuhan. Karena mereka menerima kemenangan yang gilang gemilang ketika mereka datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, membawa korban pujian penyembahan, sorak-sorai. Gitu ya. Tetap semangat lakukan itu kekuatan kita. Dan Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.